Teganya FIFA, Malaysia disanksi kalah WO 3 kali. Disclaimer dulu, jangan bilang, syokor, ya, gimana pun Malaysia besti kita. Apa artinya hidup tanpa jiran? Ups. Mari kita ungkap kenapa FIFA begitu tega mensanksi Harimau Malaya sampai 3 kali kalah WO. Nikmati videonya sampai habis. Malaysia benar-benar sedang berada di puncak peradaban sepak bola. Bukan puncak klasemen, tentu saja, tapi puncak pengalaman batin kolektif. Encik bayangkan, sebuah negara dengan menara kembar Petronas yang menjulang angkuh ke langit, lalu di bawahnya FIFA turun membawa palu hukum pada tanggal 17 Desember tahun 2025, mengetuk meja dan berkata sopan tapi mematikan, 3 laga, WO semua, 0-3. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 kali berturut-turut. Konsistensi macam ini bahkan jarang dimiliki lift di gedung pemerintahan Putrajaya. Semua bermula dari keberanian artistik FAM yang menurunkan 7 pemain naturalisasi dengan status kewarganegaraan yang lebih misterius dari arah jalan di Putrajaya malam hari. FIFA menyebutnya melanggar pasal 19 Kode Disiplin FIFA edisi 2025, bahkan ada aroma dugaan pemalsuan dokumen. Tapi kita tahu, ini bukan pelanggaran, ini eksperimen eksistensial, sampai di mana batas rasa memiliki sebelum FIFA ikut campur. Harimau Malaya pun mengaum, bukan di lapangan, tapi di ruang arsip dokumen. Laga-laga itu sejatinya sudah memberi harapan. Imbang 1-1 lawan Cape Verde pada tanggal 29 Mei tahun 2025, menang 2-1 atas Singapura pada tanggal 4 September tahun 2025, lalu menang tipis 1-0 melawan Palestina pada tanggal 8 September tahun 2025. Namun FIFA datang seperti hujan tropis Kuala Lumpur, tiba-tiba, deras, dan membuat semuanya basah. Skor langsung diseragamkan menjadi 0-3. Rapi, simetris, seindah refleksi menara kembar di genangan air setelah hujan sore. Akibat keindahan matematis itu, Malaysia kehilangan sekitar 25 poin FIFA. Dari kisaran 1.100 poin turun ke 1.075, dari peringkat 134 dunia meluncur ke sekitar 140-143. Turunnya anggun, seperti kabut genting Highlands yang bergerak pelan tapi tak bisa ditawar. Di rentan ranking 130-150 yang selisihnya cuma 5-10 poin, kehilangan 25 poin itu rasanya seperti naik monorel tapi salah peron. Ya, di momen sakral ini, Indonesia lewat pelan-pelan, menyalip sambil tersenyum sopan ala tetangga. Permisi Upin Ipin, Susanti mau lewat. Ups, FIFA juga menyematkan denda 10.000 franc Swiss kepada FAM, jumlah yang cukup untuk membuat alis federasi berkerut, tapi tidak cukup untuk meruntuhkan maruah nasional. Sanksi ini hanya berlaku di FIFA Matchday, sementara urusan kualifikasi Piala Asia masih menunggu keputusan AFC yang sedang berdiri di halte, menunggu hasil banding FAM ke CAS. Malaysia tidak menyerah. Kalau sudah jauh-jauh ke KLIA, masa pulang tanpa belanja hukum internasional. Netizen Malaysia pun tampil sebagai aktor utama. Amarah, malu, dan kreativitas tumpah ruah. Julukan, juara WO, menyebar secepat aroma nasi lemak pagi hari. FAM diminta introspeksi, diminta mundur, diminta ganti nama, diminta kembali ke akar rumput. Pemain lokal disayangi seperti bangunan tua di Melaka, tak selalu dipoles, tapi menyimpan sejarah dan harapan. Di titik inilah Malaysia mencapai puncak absurditas yang agung. Disanksi FIFA, kehilangan 25 poin, didenda, disindir, disalib tetangga, namun tetap berdiri gagah di bawah menara kembar, dengan Harimau Malaya yang kini tidak mengaum karena gol, tapi karena sengketa dokumen. Tidak semua negara mampu kalah dengan data lengkap, gaya nasional, dan hiperbola semegah ini. Malaysia bisa, dan itu saja sudah layak mendapat tepuk tangan panjang, sampai tangan pegal dan ranking turun 1 tingkat lagi. Harimau Malaya turun gelanggang, mengaum kuat di bawah cahaya. Dokumen goyah poin pun terbang. WO datang sejarah tercipta jaya. Pagi hari makan nasi lemak, minum teh tarik penuh cerita. Disanksi FIFA hati pun retak. Menara tegak maruah dijaga. Oke guys, 7 pemain warisan kita yang disanksi FIFA ni berkemungkinan kes ni akan selesai. Jadi kes ni sama juga dengan Moises Caicedo daripada Ecuador. Kes ni tak salah tahun 2022 disanksi oleh FIFA akibat pemalsuan dokumen. Sampai masuk court guys. Jadi kerajaan Ecuador cakap dengan FIFA yang menentukan kewarganegaraan ni siapa?
FIFA. Jadi kes tu digugurkan guys. Di 7 pemain warisan kita ni ialah warga negara Malaysia guys. Rakyat Malaysia yang sah, jadi layak bermain dengan skuad Harimau Malaya. Jadi kepada semua fan-fan Malaysia, aku harap korang bagi masa sikit lah. Berkemungkinan kes ini akan selesai. Okay guys, adios, bye bye. Ini apa lagi sih? Ini apa lagi? Aduh, Indonesia panik. Media Malaysia sebut Indonesia panik dengan kabar Malaysia akan naturalisasi pemain grade A. Yang panik siapa? Yang panik siapa? Hei, nggak ada loh yang panik. Perasaan di sini adem-adem aja. Dan kayaknya fans timnas Indonesia atau masyarakat Indonesia tuh nggak ada ngurusin. Mau kalian naturalisasi pemain grade A kek, grade B kek, mau grade Z kek. Kalau kata ISO Speed mah, monggo. Apalagi kita tahu kalau timnas Indonesia itu secara ranking aja itu di atas dari timnas Malaysia. Jadi ngapain panik sama tim dengan ranking yang di bawah dari timnas Indonesia? Mending media Malaysia tuh fokus saja memberitakan para pemain yang akan dinaturalisasi. Walaupun itu pemainnya belum tentu mau. Nggak usah lah buat berita Indonesia panik. Mending bilang tuh ke Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk benar-benar merealisasikan berita yang katanya timnas Malaysia akan menaturalisasi pemain grade A. Jangan cuma omong aja. Gimana menurut kalian guys? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow kalau suka konten begini. Kluivert patut dipecat. It's official guys, timnas Indonesia gagal layak ke Piala Dunia selepas diorang kalah tipis 1-0 dengan Iraq. Saya tahu ramai peminat Garuda marah dengan Eric Thohir dan juga Patrick Kluivert selepas Indonesia gagal layak ke Piala Dunia. Memecat Sintayong adalah keputusan yang sangat teruk dilakukan oleh Eric Thohir. Sintayong sebenarnya dah bina pasukan timnas Indonesia sangat-sangat bagus tau, terutamanya semangat player waktu mereka bermain under Sintayong. Under Patrick Kluivert, semangat player-player Indonesia memang drop lah, tak macam under Sintayong. Plus kalau korang tengok performance dan juga tactical Patrick Kluivert, memang aku rasa memang tak boleh pakai tu. Walaupun Eric Thohir melakukan kesilapan besar dengan memecat Sintayong, tapi jujurnya lah Eric Thohir telah membawa Indonesia ke arah yang berjaya tau. Seriously, fan Indonesia, korang tak perlu sedih, korang tak perlu rasa marah. Sebab apa? Korang boleh nampak laluan timnas Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia seterusnya sangat cerah. Kepada fans timnas Indonesia, siapa patut dipecat? Adakah Patrick Kluivert ataupun Eric Thohir? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak. Ini namanya udah jatuh, ketiban tangga, ketiban buahnya juga, terus ketiban sama pohon-pohonnya nih. Jadi bisa lu bayangin nih, dari pemainnya aja market value-nya jadi 0. Terus dikeluarkan dari klubnya. Terus dapat sanksi larangan main. Belum lagi dapat sanksi dari FIFA-nya. Belum lagi yang pertandingan FIFA Matchday tuh, yang 3 pertandingan menjadi 3-0 menang lawan. Terus turun peringkat FIFA. Belum lagi 2 pertandingan yang Nepal sama Vietnam yang bakal akan di WO-kan. Dan nggak tahu nih apakah dia akan di banned atau enggak nih di Piala Asia. Dan itu kalau benar otomatis ya peringkat FIFA turun lagi dong. Belum selesai itu, ini total kerugian ditaksir sampai puluhan miliar nih yang akan dihadapi oleh FHM Timnas Malaysia nih Bray. Kalau menurut gue ini udah titik terendah ya dari sebuah federasi sepak bola menurut gue nih. Karena benar-benar impactnya sangat-sangat besar untuk kasus 7 pemain pemalsuan ini nih Bray. Dan gue sebagai warga tetangga nih, gue doain deh semoga cepat sembuh, cepat membaik lagi sepak bolanya. Semoga mendapatkan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani proses sanksi dan hukuman dari FIFA. Tapi menurut lo gimana nih Bray tentang hukuman yang bertubi-tubi, sanksi yang bertubi-tubi? Tulis di komen, jangan lupa follow gue Bray. Masih ingat Bray? Back Malaysia yang dibanding-bandingkan dengan Jai Itses, kapten timnas kita nih Bray, yang mana bermain di La Liga lebih baik daripada bermain di Serie A. Sangat disesali dan sangat disayangkan harus turun market value dari 2 juta euro menjadi 1 juta euro. Padahal dia bilang katanya pernah nolak Liga Inggris, dia pengen bermain di Spanyol karena lebih bagus daripada Serie A, dan digadang-gadangkan back terbaik se-Asia Tenggara harus menelan pil pahit karena kasus pemalsuan dokumen dari FIFA, harus terdepak di klubnya juga, dan harus turun market value. Ya dari gua untuk pemainnya, semoga kuat, semoga tabah menghadapi semua cobaan. Mungkin cobaan ini adalah sebuah titik balik untuk mencapai peningkatan.
kita ada peningkatan. Yang sabar ya, semoga tabah. Gitu aja dari gue.